Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Hairunisa Sarjana Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan cara melakukan distribusi sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Distribusi sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan penting untuk kita ketahui bersama alurnya dari hulu ke hilir, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Diskusi apa sih? Seru amat. Ini Bu lagi diskusi tentang distribusi sediaan farmasi Bu. Ini gimana sih Bu distribusi yang sebenarnya di dunia farmasi itu Bu? Iya Bu, gimana itu Bu? Oke, sebelum kita bahas sediaan farmasi, cara distribusinya, mau nanya nih, ada yang tahu nggak tentang sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan? Nanti Bu, bentar Bu, inget-inget dulu ya Bu ya. Sediaan farmasi itu adalah obat tradisional dan kosmetika Bu. Betul. Jadi berdasarkan peraturan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, sediaan farmasi itu obat tradisional dan kosmetika. Ada yang tahu contohnya apa? Yo, siapa yang tahu? Saya Bu. Kalau Sanmol sirup termasuk tidak itu Bu? Ya, termasuk. Apalagi? Tempra sirup Bu. Betul, apalagi? Dulkolog suppositoria? Ya, ayo. Kamu dan kamu? Apalagi? Nggak tahu. Mikrolak Bu. Betul. Lipstick dan bedak. Iya. Ya, ada banyak lagi ya merek-merek dagang yang beredar di Indonesia. Nah, kalau perbekalan kesehatan ada yang tahu nggak? Nggak tahu Bu. Kalau perbekalan kesehatan itu adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Contohnya, ada yang tahu? Contohnya itu masker Bu. Nah, itu sabun sama kasus steril. Sip. Popok bayi dan popok dewasa sama obat nyamuk Bu. Oke, betul ya. Nah, sekarang sudah tergambar apa aja yang termasuk dalam sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Sudah Bu. Kalau bagaimana cara memperoleh sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, masih ingat nggak? Lupa Bu. Lupa Bu. Wah. Jadi sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang ada di tempat pelayanan kefarmasian itu diperoleh dari distributor resmi yang memiliki izin untuk mengadakan, menyimpan, dan menyalurkan bahan obat dalam jumlah yang besar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu namanya apa sih kepanjangannya? Pedagang besar farmasi. Iya betul, pedagang besar farmasi. Distribusi obat yang dilakukan oleh PBM itu harus mengacu kepada cara distribusi obat yang baik untuk menjamin mutu selama proses pendistribusian. Bu, PBF itu memperoleh obatnya dari mana? PBF memperoleh sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dari industri atau PBF lain. Sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan ini harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menteri. PBF bisa menyalurkan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan kepada apotik, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, dan toko obat. Dengan catatan, PBF tidak boleh menyalurkan obat keras ke toko obat. Oke, kita bahas satu-satu ya. Apotik dapat menyalurkan sediaan farmasi kepada pasien berdasarkan pelayanan atas resep dokter. Selain itu, apotik dapat menyerahkan sediaan farmasi kepada puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, dokter, dan praktek bidan mandiri. Contohnya nih, misalkan dokter datang ke apotik kita meminta obat, boleh tuh kita layani. Atau praktek bidan mandiri, bidan datang meminta pelayanan obat, boleh kita melayaninya.
atau instalasi farmasi klinik meminta obat, kita boleh menyerahkan sediaan farmasi tersebut. Yang kedua, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, dan klinik bisa menyerahkan sediaan farmasi kepada pasien berdasarkan pelayanan atas resep dokter. Jadi harus dengan pakai resep Dokter. ya, sip. Kalau toko obat tidak diperkenankan menyerahkan obat keras kepada pasien. Jadi dia hanya melayani obat bebas dan obat bebas terbatas saja. Jadi yang perlu diingat adalah toko obat tidak boleh Menyerahkan obat keras. iya, walaupun dengan resep dokter ya. Misalkan pasien datang nih bawa resep dokter ke toko obat, Bu minta obat ini, tidak boleh kita layani. Jadi boleh nggak Bu kita beli amoksisilin di toko obat tanpa resep dari dokter? Berdasarkan peraturan ya tidak boleh, karena tidak boleh toko obat menjual obat keras. Dengan resep atau tanpa resep tidak boleh. Kalau Cefixin Bu, beli di apotek tanpa resep boleh nggak? Tetap tidak boleh, karena obat keras yang tidak termasuk doa harus dilayani berdasarkan resep Dokter. Gimana? Sudah tergambar? Sudah, Oke. Bu. Untuk menambah pemahaman kita, gimana kalau kita ke PBF dan apotek yuk? Halo, selamat pagi PBF Cevada. Ada yang bisa dibantu? Ini dari mana? Dari Rumah Sakit Cevada, Mbak. Mau pesan obat? Oh, Rumah Sakit Cevada. Ingin pesan apa? Ada amoksisilin tablet, Mbak. Sebentar ya, Bu. Saya cek dulu. Oke, Mbak. Oh, kosong, Bu. Ada lagi yang ingin dipesan? Resvar infus ada nggak, Mbak? Sebentar ya. Oh, ada, Bu. Ingin pesan berapa? 24 box, Mbak. Ada? Oh, ada, Bu. Ada lagi yang ingin dipesan? Cukup, Mbak. Cukup. Oke, Bu. Bentar, saya buatkan fakturnya. Selamat pagi. Selamat pagi. PBF dapat menyalurkan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan apotek berdasarkan pesanan. Yuk kita siapkan bersama. Apotek, seperti penjelasan sebelumnya, mendapatkan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dari PBF dan menyalurkannya berdasarkan pembelian bebas dan resep. Pelayanan pembelian obat secara bebas atau tanpa resep dokter hanya boleh untuk obat dengan logo hijau, logo biru, dan obat tradisional, serta obat keras tertentu yang masuk dalam daftar obat wajib apotek.
Demikianlah video mengenai distribusi sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Semoga memberikan pemahaman dan gambaran kepada kita bagaimana praktek di dunia kerja. Terima kasih. Saya Apoteker Hairunisa Sarjana Farmasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.